Halo teman-teman, salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Dalam perjumpaan kali ini saya ingin melanjutkan diskusi dalam kaitan dengan percakapan kita di seputar disiplin hermeneutik sebagai seni memahami yang kita tujukan pada realitas kita yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hermeneutik sebagai istilah yang kita bisa padankan dengan istilah yang sering kita sebut dengan paradigma atau paradigm. Mengapa hermeneutik dapat disebut sebagai paradigma? Untuk menjawab hal ini, maka saya ingin mengulang kembali apa yang sudah saya katakan dalam percakapan di channel saya sebelumnya, bahwa dalam rangka kita berbicara tentang hermeneutik, maka kita perlu mendudukkan secara baik dua istilah yang tidak bisa kita bedakan ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia menerjemahkannya menjadi hermeneutik. Sementara dalam bahasa Inggris biasanya dibedakan antara hermeneutik dan hermeneutics. Yang pertama tanpa huruf S di akhir, dan yang terakhir itu menggunakan huruf S. Nah, kedua hal ini teman-teman penting disadari oleh kita. Oleh karena ketika kita berbicara hermeneutik tanpa S, maka yang dimaksud adalah sebuah kerangka objektif. Bahwa ketika kita menjelaskan sesuatu, maka bangunan argumentasi kita harus tiba pada apa yang namanya objektif. Karena yang objektif itu membutuhkan berbagai macam referensi, berbagai macam dasar berpikir yang tidak bisa tidak kita peroleh dari upaya kita membaca, upaya kita mengeksplorasi sebuah pemikiran dengan mendialogkan dengan pemikiran-pemikiran yang lain, sehingga argumentasi kita menjadi kokoh dan mendalam. Sementara ketika kita bicara hermeneutics dengan S di belakang, maka apa yang dimaksud merupakan nilai yang dimiliki oleh seseorang atau yang bersifat subjektif, bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya argumentasikan itu juga mencerminkan apa yang saya perjuangkan, apa yang saya cita-citakan. Sehingga ketika kita menyadari bahwa antara hermeneutik tanpa S dan hermeneutics dengan S, kedua-duanya sejatinya tidak terpisah, tetapi kedua-duanya merupakan kesatuan dalam rangka kita menemukan makna, dalam rangka kita menggandakan makna yang terkait dengan cara kita menafsir dan memahami realitas yang ada di sekitar kita. Bahwa dalam rangka kita memahami, maka tidak bisa tidak kita harus berargumentasi secara mendalam yang terkait dengan banyak referensi, banyak catatan-catatan yang kita rujuk di sana-sini dengan mendialogkan banyak pemikiran, tetapi juga pandangan-pandangan kita itu mewakili apa yang menjadi cita-cita, keprihatinan dari kita sebagai sang subjek yang berpikir, yang sedang membangun wacana pemikiran dalam rangka berbakti pada realitas yang kita jumpai. Teman-teman yang budiman, catatan ini sangat berharga ketika kita coba mengaitkan bahwa hermeneutik itu ternyata juga sebuah paradigma. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika kita bicara hermeneutik sebagai kesatuan yang objektif dan yang subjektif,
atau sebaliknya yang subjektif dan objektif tidak dapat dipisahkan, maka itulah sebetulnya yang ada dalam isi dari paradigma. Bahwa paradigma berpikir itu termasuk di dalamnya adalah sistem nilai. Sistem nilai yang dimiliki oleh seseorang, katakanlah ia seorang peneliti yang memasuki sebuah realitas yang ia temui, yang ia sedang teliti, maka pertanyaan kritisnya apa yang ia perjuangkan, apa cita-cita yang ia ingin tunjukkan dalam rangka penelitian yang ia sedang geluti, yang ia sedang lakukan. Tanpa sebuah sistem nilai yang berisikan perjuangan atau keprihatinan, maka penelitian itu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik pada dirinya sendiri, yaitu pada si subjek yang meneliti, termasuk juga pada masyarakat di mana penelitian itu akan dipersembahkan, akan diberikan. Karena itu, teman-teman yang budiman, disinilah kita bertemu dengan sebuah catatan bahwa hermeneutik, aspek objektif dan subjektif itu juga tak lain dari paradigma. Bahwa ketika kita berbicara sebagai subjek yang meneliti, maka imperatif bagi kita adalah kita hendaknya membangun argumen, tidak hanya sekadar argumen yang ada di permukaan, tetapi argumen yang dibangun atas dasar diskusi yang mendalam dengan banyak disiplin dan pengetahuan yang kita peroleh dari membaca, mengeksplorasi, mengkaji, yang membuat pemikiran kita itu menjadi objektif dan pada akhirnya diterima oleh orang lain, oleh pembaca lain, oleh peneliti lain, dan itu membuktikan bahwa penelitian kita atau telaah kita dan kajian kita itu memiliki basis riset yang sangat kaya bagi upaya-upaya kita mendekati, memahami realitas yang menibakan kita pada esensi dari kebenaran yang kita sedang cari. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang hermeneutik, maka sejatinya itu juga adalah paradigma. Maka ketika kita bicara paradigma, maka sejatinya itu juga hermeneutik. Hermeneutik membutuhkan keprihatinan kita sebagai pribadi yang meneliti, itulah aspek subjektif kita, tetapi juga pandangan-pandangan yang subjektif itu membutuhkan cantelan berupa wacana pemikiran yang dibangun dari argumentasi, referensi, dan kekayaan pustaka yang kita peroleh. Dan kemudian ketika dia menjadi paradigma, maka sejatinya sistem nilai yang kita bangun sebagai seorang peneliti, maka sistem nilai itu yang kemudian diperlihatkan dari apa keprihatinan, apa cita-cita, apa perjuangan yang sejatinya kita hendak tunjukkan dalam proses kita meneliti dan mendekati realitas dalam rangka memahami yang lebih baik. Demikian perspektif yang saya bagi dalam kesempatan kali ini. Ingat bahwa hermeneutik berarti paradigma, paradigma berarti hermeneutik, dan jangan selesai dalam berkata-kata saja, berwacana saja, tapi panggilan sejati kita adalah apa yang kita perjuangkan, apa keprihatinan kita. Dan ketika kita prihatin, maka kita ingin argumen yang kita bangun itu juga punya dasar yang dalam, yang kuat, oleh karena kita membaca, oleh karena kita berdiskusi dengan banyak disiplin ilmu yang lain. Nantikan saya dalam channel Hermeneutik sebagai Seni Memahami, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai berjumpa kembali.